kaca, tunjukkan padaku siapa diriku ini. Siapakah sosok Nia Daniati dan apa jawabannya mengenai komentar Farhad Abbas? Setelah berikut ini di Rumpi No Secret. Wah. Apa kabar semua? Baik. Habis libur ya? Senang sekali saya Kak Ros. Hari ini saya ditemani oleh Kak Nia Daniati di acara Rumpi No Secret. Oke. Mbak Nia, hari ini sebelum kita ngerumpi sama Mbak Nia, kita mau membacakan dulu ada beberapa berita di luar sana. Yang pertama, tim Rumpi, semua keluarga besar tim Rumpi dan juga Trans TV mengucapkan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya ayahanda dari Cita Citata, begitu ya. Jadi kabar duka ini baru diketahui hari ini, begitu oleh rekan-rekan media. Semoga arwah almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Ini kabarnya memang ayahanda Cita Citata itu sudah lama sekali menderita sakit begitu ya, karena kanker kalau tidak salah yang saya baca di berita. Berikutnya juga keluarga besar Rumpi No Secret ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa, mengucapkan rasa simpati dan duka yang mendalam terhadap keluarga korban tragedi Mina, karena ada 40 korban calon jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia. Gitu ya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya keluarga yang ditinggalkan juga diberi keikhlasan begitu ya. Amin. Karena memang ini kan berjauhan begitu ya. Dan barangkali pertemuan terakhir kemarin itu memang sesuatu yang sudah tidak apa istilahnya, itu ya terakhir begitu kan. Tidak bisa lagi bertemu keluarga dalam keadaan hidup sama-sama di dunia. Tapi kan tentunya kita masih tetap bisa mengirimkan doa kepada almarhum, almarhumah. Dan ada beberapa rekan artis juga yang menunaikan ibadah haji di tahun ini. Dan sempat juga ada kejadian di mana pada saat tragedi Mina itu terjadi, ini istri dari Fadli begitu ya, karena Fadli kan sedang menunaikan ibadah haji, itu juga sempat panik karena pada saat kejadian itu Fadli juga susah dihubungi pada saat di sana. Kita langsung hubungi, ini ada Rani ya. Rani sudah ada di ujung sana, telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Rani, apa kabar? Baik, Kak Feni, apa kabar? Oke, gimana sekarang? Udah lega perasaannya, sudah bisa berhubungan telepon-teleponan lagi sama Fadli? Iya, alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya Fadli di sana bagaimana? Alhamdulillah, hari ini Fadli udah melakukan umroh sunnah. Tadi dia udah telepon pagi-pagi. Iya. Udah telepon ya pagi-pagi ya. Nah ini boleh cerita nggak sih Mbak Rani gitu ya, waktu itu kejadian pada saat tragedi Mina itu terjadi, kabarnya sebelum kabar itu didengar, Fadli memang sempat bercerita bahwa sebentar lagi dia akan menuju ke situ begitu. Boleh diceritakan kronologisnya Mbak Rani? Iya, jadi Fadli kan emang biasa telepon kan ngabarin kalau misalkan kegiatan dia hari ini mau apa gitu kan. Nah kebetulan memang pas kemarin lagi udah di Arafah, dia izin, Beb aku mau ke Mina ya sekarang gitu, ya doain ya. Nah terus pas lagi di rumah tiba-tiba kok beberapa kayak teman aku, mama aku, adik aku pada telepon gitu, lihat di TV ada apa sih gitu ya kan? Iya. Lihat di TV jamaah banyak yang kecelakaan Mbak gitu kan. Pas nyalain TV bener banyak korban berjatuhan gitu ya kan di Mina gitu. Langsung shock, yang bikin shock juga lah gitu kan. Iya pasti. Aku langsung telepon Fadli dan kebetulan nggak bisa, susah banget dihubungin. Aduh dengkul udah lemes banget gitu ya kan. Ini gimana sih gitu kan. Tapi terus
akhirnya nyambung gitu kan. Alhamdulillah selamat gitu ya, semua atas kehendak Allah lah. Iya. Pada saat udah nyambung itu Fadli sedang melakukan kegiatan apa waktu akhirnya terhubung sambungan teleponnya? Mau ke Mina, mau lempar jumroh. Oh. Memang mau lempar jumroh. Jadi pas aku bilang kamu nggak apa-apa sayang di sana gitu. Ini soalnya lagi ada bencana di sana gitu. Bencana apa gitu ya kan? Nah terus pas lagi dia telepon sama aku, dia nanya sama sekitarnya. Oh iya benar katanya. Dia pas banget nyampe di Mina dan katanya memang dia dengar gak jauh dari tempat dia itu ada kejadian gitu, ada bentrokan. Ya itulah kejadian Mina itu. Jadi pada saat itu Fadli di dalam sekitarnya pun dia tuh sebetulnya tidak tahu ya, karena tidak berada di. Nggak tahu. Pas lagi aku bilangin dia baru nanya-nanya. Oh ya beneran, ternyata memang ada kejadian di Mina. Kemudian setelah kejadian ini atau tadi pagi barangkali pada saat bertelepon, Fadli menjelaskan nggak seperti apa situasi yang dia lihat pasca tragedi Mina itu? Enggak sih, Fadli nggak sempat itu, tapi dia cuma cerita emang beda banget sih Beb kalau misalkan ibadah umroh gitu ramenya sama pas haji ini nih rame banget, crowded banget, penuh, sesak gitu kan. Ya memang apa kemungkinan kejadian desak-desakan itu pasti ada gitu loh. Sebesar kemungkinannya. Oke. Baik Mbak Rani, terima kasih banyak ya untuk sharing ceritanya. Semoga Fadli dalam keadaan sehat selalu, baik-baik saja. Ibadah hajinya juga lancar, bisa pulang dan kembali bersama keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah sekarang ada satu berita lagi yang mau kita konfirmasi juga, dan inilah update beritanya. Pasca bercerai dengan Farhad Abbas pada 4 Juni 2014, persoalan antara Farhad Abbas dan Nia Daniati tak jua tuntas. Nia Daniati yang meminta Farhad untuk tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya sebesar 15 juta rupiah. Namun Farhad yang kini sedang menghadapi gugatan senilai 216 miliar dari Ahmad Dhani lantaran postingan Twitternya yang dianggap menghina itu tak kunjung menepati janjinya untuk memberikan nafkah. Farhad justru mengajukan gugatan harta gonogini terhadap mantan istrinya Nia Daniati dengan harta yang disengketakan meliputi rumah, 11 unit apartemen, tanah seluas 7.000 meter persegi, dan 10 mobil. Ketika mengajukan gugatan cerai tahun lalu, Nia hanya mengajukan gugatan hak asuh anak dan tak memasukkan harta gonogini. Ia hanya meminta Farhad menepati janji untuk menghibahkan rumah yang ditempatinya bersama putra sematawayang mereka. Namun kini rumah yang ditempati Nia dan anak mereka itu masuk dalam gugatan harta gonogini yang diajukan Farhad. Sidang harta gonogini berikutnya akan bergulir pada 6 Oktober 2015. Bagaimana Nia Daniati menghadapi persoalan baru dengan mantan suaminya itu? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, jadi memang rumah itu yang diutamakan sama Farhad dalam gugatan gonogininya. Iya, yang saya tahu seperti itu. Tapi yang karena itu kalau di berita saya baca sebetulnya ada 11 apartemen, itu nggak dimasukkan dalam gugatannya Farhad. Sebetulnya nggak 11 ya, ada beberapa, ada sama studio juga yang saya kurang tahu dimasukkan apa tidaknya, tapi sepertinya sih yang digugat itu hanya rumah aja. Oh, hanya rumah aja ya. Justru. Tapi yang lain itu ada, tapi tidak di saya semua suratnya. Oh gitu. Ya. Dan itu dia tidak sebutkan. Oke. Iya, pantesan dia bilang katanya nilai total semuanya ada 30-40 miliar. Itu maksudnya begitu kan, kita kan cuma kata Farhad begitu 40-30 miliar itu apakah cuma rumah aja apa semuanya sih maksudnya? Itu yang diperkirakan harga segitu rumah aja. Oh, rumah aja? Ya. Oh, berarti Farhad kaya banget dong ya aslinya, betulnya ya. Kalau ada yang lain-lain juga gitu. Oke, sekarang kita mau verifikasi ke Nia Daniati, kan ada banyak berita di luar sana gitu di media online, terutama yang kita pengen tanya kebenarannya. Dan inilah berita yang pertama kita lihat. Ini banyak orang yang bertanya-tanya, ini bener gak sih? Saya waktu itu ketemu Mbak Nia udah pernah nanya, bener gak sih? Tapi pemirsa di rumah, enggak, bener gak sih begitu? Ceritanya gimana sih? Itu media aja yang menjodoh-jodohkan, sementara sayanya sih nyantai aja. Tapi kenal sama Pak Prabowo, kenal? Ya kalau kenal saya rasa semua orang juga pasti mengenal beliau, dan saya juga pernah nyanyi kan. Oh iya. Dulu waktu beliau masih
jabatannya juga. Gitu. Ya, memang Mbak Nia kan sering nyanyi di acara-acara tentara banyak tentara. ya. Oke. Jadi kenal dekat, tapi dijodohkan nggak ya? PDKT mungkin PDKT terjadi PDKT. Tetap ya kita ngarep jawaban. Ada, kan? Tapi mungkin nggak sih naksir nggak Mbak Nia sebenarnya? Tetap. Kayak mau bener lajang, dua-duanya lajang ya kan? Yang itu udah tutup dulu deh ceritanya. Oh yang itu tutup dulu, ada yang lain jangan-jangan. Oke, next berita selanjutnya. Ini berita menyebutkan Nia Daniati, katanya di sini Nia Daniati sebut Farhat punya banyak utang hingga 6 miliar. Ini memang pernah menyebutkan seperti itu? Tentunya itu salah, saya tidak pernah menyebutkan dan apalagi mau menyebutkan, tahu saja tidak, gimana saya mau menyebutkan. Jadi selama menikah itu nggak pernah tahu harta apa, utang apa, segala macam yang dimiliki? Nggak pernah tahu? Nggak cuman taunya rumah aja? Iya. Kok bisa? Ya kan jenis laki-laki lain-lain, tapi ya mengenai apartemen dan lain-lain itu villa saya tahu, di luar itu saya nggak tahu. Oh di luar itu nggak tahu. Jadi villa ada beberapa yang tahu tapi nggak tahu suratnya di mana. Mobil kopinya ada. Oh kopinya ada. Tapi kondisi apakah itu masih ada pas sudah terjual juga nggak tahu. Belum tahu. Kalau mobil, nah baru mobil itu memang ada di saya. Berapa ya? 3 apa 4? 3 ada di saya surat. Tapi katanya ada 10, yang lain kemana? Nah, saya nggak tahu deh di mana. yang lain nggak tahu kemana. Ya saya nggak tahu apa dikasih Inveni, jangan-jangan salah satunya. Aku bilang nggak ya? Bilang nggak ya? Bilang nggak ya? Aku dikasih kok 1 tapi bentuknya kecil segini. Nunggu berapa bulan lagi ya? Berapa bulan baru besar gitu. Oke, kita minta juga Mbak Nia untuk mengklarifikasi. Ini dari satu pihak. Kita lihat komentar Farhat Abbas berikut ini. Saya bilang, Angga udah berubah ya, nggak kayak dulu lagi ya. Cuman anak saya, Bapak nikah siri, waduh itu. Anak saya bilang, Bapak di TV lihat nikah siri, oh siapa Pak gitu kan? Wah, ya inilah dampak dari teman-teman yang menuduh gitu. Ya itu lagi. Nia yang harus minta maaf sama saya karena dia mengatakan saya benturin kepalanya, padahal enggak. Teriak-teriak seperti Tarzan, mengungkit-ungkit yang lalu-lalu. Tuhan saja Maha Pengampun. Yuk baikan, yuk salaman, yuk maafkan, yuk damai, yuk. Oke? Berarti kita simpulkan sudah baikan sama Mbak Nia lagi, kembali rujuk lagi. Itu penafsiran kalian, tapi yang penting lagu itu ciptaan saya. Kepada siapa lagu itu ditujukan? Kepada Tarzan. Kepada Tarzan ya. Oke. Ini pertama mau kita tanya, memang dia Farhat di situ kan komentar kata ada perubahan sikap dari anaknya karena menuduh dia sudah menikah siri dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan? Jadi gini loh, kalau dibilang anaknya menuduh itu tidak ya, karena anak saya ini saya matikan TV kalau ada berita, dia bisa searching di online. Di online situ. Dan kadang saya kaget juga loh, kok tahu semua beritanya ini segala macam gitu. Jadi tidak dari mulut saya, memang anaknya juga pinter, dia buka gede, sendiri dari laptopnya. Jadi kalau dibilang anaknya nuduh ya enggak, anak kan berdasarkan berita dan foto-foto yang ada. Mungkin Mbak Nia bisa cerita barangkali ini yang tidak diketahui oleh bapaknya begitu ya. Apa sih sebetulnya yang dialami oleh Angga ketika bapaknya sering ramai dibicarakan, di Twitter juga aktif gitu. Dia mengalami tekanan juga nggak sih? Pastinya ya. Pastinya namanya anak, Angga ini masih saat itu masih 11 tahun, sekarang ini mau 12 tahun. Tentu ada goncangan di mentalnya, goncangan di mentalnya sehingga saya pun harus ekstra memperhatikan karena biar bagaimana dia tidak mau bergaul dengan teman-temannya dan dia mengurung diri di kamar. Karena kenapa dia bilang saya malu malu gitu. Kalau jalan pun awalnya selalu tutup muka karena dia tidak mau muka dia bilang aku kok kenapa muka aku tuh mah kok persis papa ya, maksudnya lah kan anaknya, saya bilang gitu. Enggak, aku mau persis mama gitu. Aku malu kalau dibilang orang begini nggak boleh malu, udah biarkan. Tapi namanya anak kan pastilah ada perasaan, dan itu membuat pelajarannya pun
terpengaruh, sangat terpengaruh. Secara mental juga pasti harus pendekatan dengan psikolog. Saya harus hipnoterapi biar dia mau bergaul, dan itu tidak mudah. Sebagai orang tua tentunya saya sangat prihatin dan sangat sedih. Apakah sekarang masih juga berproses seperti itu? Masih berproses. Masih berproses. Masih. Tapi sedikit-sedikit mulai karena saya masukkan di Kak Seto, sekolahnya Kak Seto, kebetulan guru-gurunya. Tapi dia berangkat ke sekolah. Di sana itu banyak pembimbing-pembimbingnya yang mengerti psikolog anak. Kenapa saya masukkan di sana? Jadi bisa memahami keadaannya. Iya. Tapi tetap berangkat ke sekolah. Oke. Nanti kita akan tanya, apa maksud mengaku dijedot-jedotin kepalanya? Apa? Tahu tadi kan? Apa? Ini sekarang nih. Tadi kenapa sih katanya Nia dan Niati harus minta maaf sama Farhat Abbas? Idul Adha kemarin. Bahas lain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.